Halo, tadi saya nyapa seketika saya sadar belum menyalakan mic ya. Halo teman-teman, selamat siang. Jumpa lagi kita siang hari. Ya, siang hari ini kita jumpa lagi. Kita akan bahas market siang hari ini. Sebelum ke market, dari teman-teman ada yang mau di-sharingkan dulu nggak? Suara jelas ya, thank you konfirmasinya. Karena tadi saya pas nyapa itu mic-nya belum saya on kan, jadi ah, begitu saya ngomong halo itu saya langsung sadar, oh ternyata belum on. Makanya saya aktifin dulu. Siang ini ada yang mau sharing duluan nggak? Mau sharing-sharing apa atau ada yang mau request, request analisa siang ini? Ada nggak? Request analisa. XAU, XAU, XAU udah jangan nggak usah di request, pasti kita bahas itu. XAU pasti kita bahas. Selain XAU ada nggak? Selain XAU belum ada. Bitcoin menarik, kita bahas Bitcoin. AUD USD, mulai mulai panas ini. Bitcoin, AUD USD, XAU kena reject terus. Reject gimana nih? Menurut saya malah nggak ada kondisi reject reject, apalagi sideways ya. Nah, cuman cuman nanti kita coba cek bareng ya. Kita bahas rejectnya yang dimaksud seperti apa, sideways-nya di mana, kondisinya seperti apa. Ya, 12.05 lah kita mulai masuk ke market ya. Sambil tunggu teman-teman yang lainnya join dulu lah. Nih baru pada join. Bisa jadi baru pada join karena ini ya, kan kita startnya jam 12 persis. Mungkin teman-teman yang masih ada pekerjaan utama ya, jam 12 persis itu baru baru TED istirahat misalkan. Jadi perlu beberapa menit untuk prepare join. Halo, halo selamat siang. Saya reminder ulang ya teman-teman, siang ini sudah hamin seminggu, 2 minggu mungkin. Ini 2 minggu ya, hamin 2 minggu menuju event NS Tabletop Bali. Teman-teman yang di Bali jangan kelewatan untuk join karena slotnya juga hampir penuh. Ya sisa, kalau nggak salah sisa 5. Ya dari kita open slot awal itu sisa 5 slot yang belum keisi. Nggak tahu kalau kemarin malam udah nambah lagi. Jadi jangan ketinggalan ya. Jangan ketinggalan, jangan kelewatan. Saya pulang kampung itu besok. Pulang kampung ke Bali. Nggak nembus 3443. Tidak nembus 3443. Oke, kita cek ya. Tapi saya mau keep XAU USD-nya agak belakang-belakangan. Mah, kita bahas AUD USD sama Bitcoin dulu. Oke, oke, oke.
ke market, market. Oke. Kita mulai ya, teman-teman. Mungkin ada yang baru pertama kali join live trade, enjoy aja. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, di-sharingkan, disampaikan aja ya, nggak masalah. Jadi AUD USD dulu mungkin ya. AUD USD kondisi kemarin ya, kondisi bukan bukan hanya kondisi kemarin ya. Kondisi saat ini lebih tepatnya ya. Kondisi saat ini kita bisa lihat kalau kalau lihat di daily dulu ya. Kalau lihat di daily sebenarnya ini satu kondisi yang kalau ada kondisi kayak gini ya teman-teman ya. Kalau ada kondisi seperti ini kan memang bisa jadi strong resistant. Udah di breakout ya, sudah di breakout di sini. Udah ditembus, resisten trendline-nya sudah ditembus. Kemarin sempat tertahan dulu ya, cenderung sideways tapi akhirnya ditembus. Kalau kondisi seperti ini ya, kalau kondisi seperti ini berarti harga masih kuat naik, teman-teman. Untuk AUD USD ya. Berarti harga masih kuat naik. Set. Nah, kita eh, gambar ulang, kita analisa ulang. Berarti harga ini masih kuat naik. Nah, atau saya ambil referensi. Ya, ini adalah satu kondisi yang menggambarkan kalau harga itu ya secara tren memang memang dalam kondisi uptrend ya, memang masih dalam kondisi uptrend. Sorry. Secara tren ini memang masih dalam kondisi uptrend, tapi dengan dengan di breakoutnya resisten ini di breakout yang sebelumnya berkali-kali menahan harga untuk naik, akhirnya di breakout ya ini berarti tanda kalau memang harga kuat naik. Kebetulan kita bisa lihat secara cukup jelas juga ya kalau momen kenaikannya di sini memang diikuti momen kenaikan yang kuat. Beda halnya dengan kenaikan-kenaikan sebelumnya yang dia dia nggak sekuat momen kenaikannya di sini, ya. Maka kalau kondisi seperti ini ya jangan terlalu cepat melihat melihat harga ini akan bergerak turun ya. Nah, kita bisa bisa ke time frame H4 untuk lihat lebih detail lagi, untuk lihat lebih mungkin di daily dulu ya. Kalau secara daily, ketika dia memang lanjut naik, akan sampai mana? Secara sederhana kita bisa tarik Fibonacci, langsung dapat targetnya. Jadi next target kenaikannya bisa sampai sini. Nih, ini menjadi bisa menjadi next targetnya. Bisa jadi akan naik ke sana dulu sebelum sebelum ada koreksi yang mungkin bisa saya bilang cukup berarti penurunannya itu cukup dalam. Karena kemarin di sini saya ada analisa kemungkinan akan koreksi turun. Ternyata hanya tertahan kecil di sini, tertahan kecil sebentar aja dia koreksi turun dikit, udah breakout resisten, ya. Nah, kalau kondisi kayak gini, besar potensi harga ini untuk akan lanjut naik dulu ya, akan lanjut naik dulu sebelum mengalami koreksi turun. Nah, seandainya memang harga ini akan mungkin naik nggak jauh lagi, ya entah di sini atau di sini gitu, memang akan turun, maka kita bisa perhatikan tanda-tanda penurunannya di time frame H4, di time frame yang lebih kecil untuk lihat pergerakan harga lebih detail lagi H4. Nih H4.
Nah, kalau di H4 struktur marketnya itu ini teman-teman. Ya, yang memang struktur market ini masih dalam kondisi uptrend. Nah, ini kan kemarin saya ingat nih. Saya jadi ingat lihat H4 ini. Ini kan kemarin sempat kita bahas juga ya, pola bullish penan ini. Nah, pas kemarin bahas soal breakout sama false breakout ya, konfirmasi breakout. Nah, ini. Ini contoh. Ini contoh breakout yang ya kalau versi saya nggak usah tunggu close candle karena kita bisa perhatikan nih. Kalau breakoutnya ini, kita kalau bicara breakout ya, konfirmasi udah breakout atau belum. Nah, kalau tunggu close candlestick, di sini dia baru close. Sehingga kalau mau entry di sini kita baru entry buy. Menurut saya ini satu kondisi yang telat entry gitu. Kita udah ketinggalan momen. Tapi eh, kalau pakai referensi seperti apa yang saya sampaikan ya, dengan melihat tren, melihat pola, begitu ini kesentuh naik ke atas, ya kesentuh tembus dikit, ya ini udah dianggap sebagai breakout. Sehingga apa? Sehingga tidak ketinggalan peluang kita bisa entry di sini, SL di sini, naik ke sini udah 1 banding 1 gitu. Ya udah nah, ketika naik ke sini sudah berada dalam kondisi bisa pasang SL plus sudah no risk tradingnya. Ya, sekaligus ini mengikuti ya. Di sini ada pola juga, chill, naik, membentuk pola bullish penan lagi, naik lagi. Nah, ini untuk saat ini sih cenderung sideways dia. Cenderung sideways di sini. Nih, ini kita bisa tandai kondisi harga cenderung sideways di area ini. Jadi harga high minggu ini kita bisa tandai, terus harga low-nya di sini. Ya, ini kita bisa tandai sebagai suatu area di mana harga bergerak non trending atau sideways. Untuk saat ini gimana? Secara peluang saya belum lihat ada peluang bagus. Ya, kita bisa lihat ini harga cenderung sideways, baru aja breakout resisten trendline. Ya, ini baru aja breakout resisten trendline. Kalau mau ngambil peluang buy, better tunggu atau lebih baik, menurut saya lebih baik tunggu harga breakout ini dulu. Dia naik dulu ke atas, ya. Kalau memang berhasil nyentuh level ini lagi, nah ini bisa menjadi satu konfirmasi kalau harga memang masih kuat naik, terus peluangnya bisa kita ambil, ya. Jadi ketika naik ke sini, nah stop lossnya bagusnya sih pakai ini ya, pakai yang bawah sini. Saya akan kasih warna biru aja deh, level supportnya biar beda. Kasih warna biru. Nah, klasik support yang warna biru ini menurut saya bisa kita jadikan referensi untuk menilai ya. Kita bisa jadikan referensi untuk menilai apakah harga masih akan lanjut naik atau tidak. Di kondisi saat ini, selama level ini tidak di breakout, ditembus atau disentuh atau ditembus dikit gitu ya, selama itu tidak terjadi, maka kita bisa lihat masih besar potensi harga untuk lanjut naik. Tapi kalau ini kesentuh atau terjadi penurunan eh, yang cukup cukup tajam dia turunnya ke level ini, maka itu bisa jadi tanda awal ya, tanda awal kalau harga ini akan bergerak turun. Akan bergerak turun dulu. Kemungkinan hanya untuk koreksi sebelum naik lagi. Ya, tapi kalau itu tidak terjadi ya tidak ada penurunan yang menuju level ini, maka ya harga ini masih masih kuat untuk langsung lanjut naik tanpa ada koreksi turun atau penurunan yang cukup dalam di sini. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi kalau kalau breakout nanti bisa fokusnya, kalau saya sih fokus buy ya. Fokus buy.
Kalau untuk eh kalau untuk peluang harian, melihat melihat ini nanti dia breakout. Ya, ini kondisinya sebenarnya cukup cukup susah juga ya. Kalau mau nilai ini, ya langsung ke sini. Targetnya langsung ke sini aja. Atau kalau teman-teman mau ambil referensi checkpoint level ya. Checkpoint level itu level di mana bisa dipertimbangkan untuk pasang SL plus ya, ambil 1:1-nya. Gambarannya jadi seperti ini. Ini untuk Audi USD. Wah, tiba-tiba listnya ada banyak ini. Audi USD, oke, oke, nggak apa-apa. Audi USD udah ya, Audi USD sudah. Ke Bitcoin dulu, karena tadi lebih dulu yang request Bitcoin. Ya ini mungkin saya agak cepat aja ya, karena requestnya cukup banyak. Em, Bitcoin, Bitcoin. Sebenarnya kalau kalau kita lihat di daily dulu ya, mungkin ini kemarin-kemarin pembahasannya sama Bos Anton sih ya. Cuman saya sempat buat satu satu apa ya, satu gambaran seperti ini. Masih ada nggak ya? Coba kita cek Bitcoin, Bitcoin. Nih. Nah, saya sempat buat gambaran seperti ini sih kemarin-kemarin ya. Ya, dengan referensi high-nya ini selama nggak ditembus dia masih bisa turun. Nah, ini ini kita ke baru aja. Nah, ini kondisinya kayak gini. Saya gambar ulang referensinya. Jadi ini saya gunakan sebagai referensi ya teman-teman ya. Level ini garis trendline-nya tipis-tipis saja, nggak usah tebel-tebel. Sama harga high-nya di sini. Ya, ini menurut saya referensi level referensi yang cukup penting. Ya, ini terus kemarin kita ada coba extend nggak ya? Nggak usah. Oke, ini bisa dilihat dari daily sebenarnya, dari time frame daily. Di time frame daily juga kelihatan, tapi pergerakan harganya lebih simpel ya. Referensinya ini dan ini. Terus di sini ada satu high yang saya gunakan sebagai referensi juga. Ya, dengan menilai kondisi sekarang ini, ya kondisi sekarang ini saya menilainya harga masih dalam kondisi downtrend. Selama tidak ada pergerakan harga yang lebih tinggi dari level ini. Ya, ini kalau di H4, nah di H4 tadi kelihatan lebih detail. Memang ada pergerakan naik, tapi masih belum lebih tinggi dari level ini. Ya, ini masih lebih rendah. Nah, garis trendline ini membantu kita melihat kecenderungan market ini dia memang naik turun tapi masih semakin turun. Makanya saya bilang harga saat ini itu
masih dalam kondisi downtrend. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat kondisi 1-2 bulan terakhir. Kalau fokusnya kondisi 1 minggu terakhir, memang ini jelas kelihatan dalam kondisi uptrend. Tapi di minggu ini, tapi di minggu ini, di awal minggu ini, uptrendnya ini mulai mulai berganti juga ke downtrend lagi. Ya, karena kalau kita bicara satu kondisi dia kuat naik, dia bergerak dalam struktur market uptrend yang struktur marketnya cukup rapi, maka harusnya tidak ada kondisi yang seperti ini. Harga lebih rendah dari support sebelumnya. Ya, namanya uptrend kan kayak gini. Nah, sebelumnya uptrend nih di sini. Di sini uptrend, sorry. Di sini tuh uptrend. Ini ya, level ini. Karena semakin tinggi dia naik turun gitu, semakin tinggi sampai dengan sini. Ini akhir dari uptrend mingguannya, ya tren mingguannya. Jadi tren harian, tren mingguannya itu mulai berganti lagi dari uptrend menuju downtrend itu di momen awal minggu ini. Nah, pergerakan harga saat ini nih menjadi pergerakan yang cukup penting ya. Kalau memang naiknya nanti mungkin hanya ke level Fibo koreksi dan sudah mulai membentuk swing high yang baru, maka itu bisa menjadi satu konfirmasi kuat kalau harga ini masih akan bergerak turun. Seandainya naiknya cuman ya kalau dengan Fibonacci target koreksinya ada di sini. Nah, kalau naiknya cuman sampai situ ya naiknya cuman sampai sini, dia udah mulai mantul turun lagi di area-area ini ya mungkin lebih dikit lah area ini, maka itu menjadi satu konfirmasi kalau tren bulanannya masih downtrend dan tren mingguannya yang minggu kemarin uptrend, minggu ini mulai downtrend lagi mengikuti tren bulanannya. Tapi kalau level Fibonacci ini di area 10 107.335.000 poin 320 ini ditembus ya, di harga ini ditembus. Nah, bisa jadi harga akan lanjut naik lagi. Ya, kemungkinannya cukup besar untuk harga akan lanjut naik lagi. Cuman untuk saat ini kalau terburu-buru lihat ini downtrend juga menurut saya kurang bijak ya, karena ini baru satu gerakan lebih rendah aja. Ya, baru satu gerakan turun lebih rendah. Belum tentu ini akan lanjut turun dan membentuk downtrend. Gitu. Menurut saya mungkin seperti itu ya. Sementara untuk kalau kita bicara peluang ya momennya kurang bagus untuk buy maupun untuk sell ya untuk peluang harian. Momennya kurang bagus untuk buy maupun untuk sell. Hmm. Ya, kondisi ini memang sedikit, menurut saya sedikit ini ya, sedikit membingungkan untuk kondisi saat ini. Dalam artian kita perlu konfirmasi lebih lanjut lagi menurut saya. Ya, menurut saya perlu konfirmasi lebih lanjut lagi untuk menilai apakah memang dia akan naik atau akan turun lagi ke depannya. Ya, untuk jangka panjang bukan hanya untuk harian. Kalau harian ya bisa jadi sideways di sini gitu ya. Nih, karena kalau kita lihat Bitcoin daily ya, kalau kita lihat Bitcoin daily, pergerakan harganya itu menurut saya bukan pergerakan harga yang terlalu rapi. Walaupun dia secara tren masih cukup jelas ya. Dia kalau downtrend, ya ini ke sini, ke sini. Nah, ini sempat sideways. Terus ke sini, dia ke sini, ini.
ini masih semakin rendah terus downtrend sampai akhirnya level ini ditembus. Nah, ini pergantian dari downtrend ke uptrend. Ya, sampai akhirnya momen sekarang ini yang awalnya up 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 up. Nah, ini uptrendnya juga cukup rapi sebenarnya. Uptrend sebelumnya cukup rapi. Nah, kondisi downtrendnya sekarang ini ya 1 bulan kemarin plus ini di sini di akhir 2 bulan lalu ya, di akhir-akhir ini dia mulai downtrend kan. Nah, kondisi downtrendnya ini bisa aja membentuk pola teman-teman, ya pola flag pattern, bisa aja membentuk pola flag pattern untuk jangka panjang sehingga sehingga ini tadi. Nah, ini yang saya maksud, baiknya tunggu konfirmasi dulu. Kalau ini memang lanjut naik lagi ya, eh, kecenderungan harga ini kita bisa lihat jauh berbeda dari sebelumnya. Mungkin kita lihat downtrend ya, ini kita lihat sebaliknya. Bisa jadi ke depannya akan naik jauh karena mempertimbangkan atau melihat pergerakan harga di time frame besar. Jadi menilai pergerakan harga untuk jangka panjang, bukan hanya untuk harian. Ini kalau kita gambar channel, downtrend channel ya. Ya sebenarnya kurang rapi sih. Tapi mengingat pergerakan Bitcoin yang memang nggak terlalu rapi menurut saya. Dilihat dari sini dia kondisi sideways-nya ini, terus downtrend-nya di sini ya. Menurut saya memang nggak terlalu rapi. Karakternya ya mungkin memang karena memang masih Bitcoin ini kan masih apa ya, menurut saya tidak sestabil mata uang, tidak sestabil emas. Ya Bitcoin ini ketika ketika eh, Donald Trump nge-tweet misalkan atau Elon Musk nge-tweet, bisa jadi ada isu misalkan Bitcoin kehack atau apa, ini kan pergerakan harganya langsung langsung naik naik drastis, turun drastis ya. Jadi tidak terlalu stabil sehingga ya ada kondisi-kondisi yang karakternya itu bisa berubah dengan cepat gitu loh. Ya di turunnya ini banyak koreksi, banyak pergerakan koreksi. Begitu dia naik, naiknya koreksi kecil-kecil banget. Ya, ini kan karakternya berubah gitu. Nah, sama halnya kondisi ini ya. Ini kalau menilai jangka panjangnya sih ini bisa dilihat jadi pola flag pattern, tapi belum terbentuk polanya. Weekly. Mungkin kondisinya mirip-mirip seperti ini. Kan dia ada downtrend, begitu ini di breakout, ya ini konfirmasi dia naik. Nah, ini mirip, tapi polanya terbentuk di daily. Ya kalau mau mencari konfirmasi tadi, ya ibaratnya validasi tambahan kalau memang kuat naik ya tunggu ini breakout dulu. Ini breakout, nah itu bisa jadi tanda kalau memang harga kuat naik. Kalau belum di breakout ya jangan terburu-buru. Lihat aja dia punya kecenderungan seperti apa. Kalau misalkan cenderung turun ya, apalagi untuk peluang peluang harian ya fokusnya ya ke tren tren yang sedang terjadi, tren saat itu aja gitu. Fokusnya ke situ. Tren di daily untuk jangka panjang pertimbangan ke H4 atau H1 untuk menilai lebih detail trennya seperti apa. Yang tadi udah saya jelaskan ya, ini mulai downtrend. Mungkin seperti itu Bitcoin. Israel lagi genjatan senjata ke Palestina. Ya, ini kan berita atau isu kemarin-kemarin. Nah, tapi kalau kita bahas Bitcoin juga, nah, saya nggak tahu nih hubungannya apa gitu. Kalau emas atau minyak mungkin kita bisa lihat apa ya hubungan secara langsung gitu loh. Tapi kalau Bitcoin ya bisa jadi memang Bitcoin ini jadi mata uang perdagangan yang bisa dikatakan mungkin ilegal ya, karena susah trackingnya, bisa dilakukan dengan praktis, cepat gitu ya, dan mulai diakui sebagai mata uang di banyak negara.
Ya bisa jadi ngefek ke situ. Memang fundamental tuh kalau bicara soal perang atau statement tuh ya saya kurang sukanya itu kayak jadi menerka-nerka kan hubungannya apa. Kita cari-cari hubungan belum tentu itu bener gitu loh. Nah, makanya kalau saya lihat teknikalnya aja kondisi market saat itu gimana ya kok fokusnya ke situ gitu. Ya, karena pada dasarnya nggak begitu ngikuti kecuali kayak Bos Anton benar-benar ngikutin dilihat analisa fundamentalnya itu dilihat nggak cuma dari satu faktor dua faktor dilihat juga kondisi ekonomi segala macam statementnya siapa pengaruh ke Bitcoin apa enggak ya yaitu analisa fundamental yang beneran analisa nggak cuman eh, cocokologi tapi kalau kita tak di tahap hanya cocokologi mencocok-cocokkan kondisi di luar sana dengan pergerakan harga mending nggak usah dipakai. Mending fokus ke satu cara, satu eh, referensi sistem trading yang memang tahap tahap apa ya proses analisanya itu jelas gitu loh. Dibanding hanya cocokologi tadi. Lanjut USD JPY, USD JPY. Mana ini USD JPY? Kita ketik aja deh. USD. Kemarin sempat sempat di update sama Bos Anton ya, cuman saya nggak begitu update malah USD JPY ini. USD JPY. Hmm, mm, 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 mm. Mungkin fokusnya bisa ke H4 melihat ini dalam kondisi downtrend, ya melihat kondisi ini dalam kondisi downtrend, terus eh kalau kita tarik Fibonacci, sekarang ini tertahan ya, tertahan di area support become resistant, di area Fibo juga nih. Akan tetapi teman-teman, akan tetapi ini yang cukup menurut saya cukup menarik ya untuk kita lihat juga. Dia tertahan, sudah sempat bergerak turun. Akan tetapi langsung dibalas dengan kenaikan harga. Nah, nah, kondisi kayak gini kita bisa coba cek di time frame yang lebih rendah. Ya, karena kondisi ini adalah satu kondisi di mana ya dari struktur marketnya ya dia turun nggak jauh udah mulai naik lagi. Kalau berhasil breakout harga high-nya di sini, maka itu menjadi tanda yang cukup jelas kalau harga masih akan lanjut naik. Ya, masih akan lanjut naik. Nih, di H1 lebih kelihatan ya. Di H1 lebih kelihatan. Ini itu kalau di time frame kecil dia membentuk pola. Harga ini membentuk pola. Dan polanya ini menurut saya bisa dikatakan sebagai pola bullish pennant. Terdapat pola bullish pennant yang terbentuk di area resisten. Ya, sehingga ini salah satu contoh mungkin layarnya saya giniin aja biar lebih jelas. Ini bisa menjadi salah satu contoh momen-momen pergantian tren yang awalnya kuat turun masih dalam kondisi downtrend, tapi harga mulai ada kenaikan, mulai ada tanda-tanda terbentuk pola-pola yang masih kuat naik di area resisten, level koreksinya mulai di breakout naik, itu bisa jadi tanda-tanda yang awalnya kuat naik atau downtrend. Nah, ini tanda harga akan
bergerak naik, bisa jadi menggantikan tren hariannya yang downtrend awalnya menjadi uptrend. Nah, terus kalau bicara kondisi ini, maka ini bisa aja menjadi peluang buy. Jadi saya akan ambil buy ya. Jadi nggak terlalu banyak pertimbangan atau ini ya teman-teman ya, atau apa namanya, tidak terlalu banyak referensi. Jadi saya fokusnya itu ke pola yang terbentuk. Karena ini cukup jelas ada pola bullish pennant, ya udah ngambil peluang berdasarkan pola bullish pennant. Nah, ya paling pertimbangannya kalau kalau polanya di time frame kecil ya bisa pakai SL-nya itu yang bawah sini sekalian ya. Yang bawah sini sekalian. Dibanding kita pakai stop loss dengan referensi ini. Sebenarnya kan bisa pakai sini. Tapi ini kan dekat banget ya. Kita perlu kasih toleransi juga kan. Nah, mending pakai ini sekalian. Ya, mending pakai yang di sini sekalian, dan sebenarnya nggak perlu dikasih toleransi ke bawah lagi karena entry-nya kan berdasarkan pola. Kalau harga turun ke situ ya polanya gagal terbentuk gitu. Jadi sini udah cukup untuk penempatan penempatan stop loss. Nah, take profitnya kalau lihat di H1 ya, kalau lihat di H1 ini dia ya ini juga sebenarnya cukup jelas ya, dia dari downtrend, tren hariannya mulai ke uptrend. Kalau lihat ini ya dan memang masih uptrend bisa ke sini lagi gitu. Bisa cukup jauh secara target kenaikan. Tapi saya mau coba lihat di H4 juga ya, mempertimbangkan tren panjangnya yang memang masih downtrend. Jadi ini itu menurut saya terbilang counter trend ya teman-teman ya. Kita mengcounter tren mingguannya yang masih dalam kondisi downtrend. Kalau tren beberapa jam terakhir memang uptrend ada pola bullish, tapi kan tren pendek ini. Kita harus tetap sadari kalau tren panjangnya itu masih ya tren mingguannya lah. 1 minggu terakhir ini masih dalam kondisi downtrend. Jadi kalau take profit ya, kalau kalau bicara kondisi ini harga turun juga. Ini kalau kita lihat di time frame daily, pergerakan yang lebih panjang lagi ya, kita bisa lihat satu penurunan, belum ada koreksi naik yang cukup berarti juga sebenarnya. Hmm. Kalau mau ngambil referensi di sini, menurut saya ini terlalu jauh jadi acuan take profit ya. Kita ukur Fibonacci aja dari sini ke sini, targetnya itu ya di sini. Jadi naik, yang saya ukur turun ke sini. Nah, kalau memang dia lanjut naik ya bisa paling nggak ke 1618. Jadi ini saya jadikan target ya. SL-nya pendek, TP-nya juga saya ambil referensi nggak terlalu jauh karena tren mingguannya masih dalam kondisi downtrend. Ini ya teman-teman, USD JPY. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, di-sharingkan dulu. Seandainya nanti dari sharing dari teman-teman belum sempat kejawab ya, kita sharing lagi malamnya ya, malam hari ya. Karena karena yang siang-siang ini biasa kita limit ke jam 1 biar ya menghargai teman-teman yang mau lanjut kerja juga kan. Oke, saya izin share dulu ya.
1.4/100. Oke, nggak ada yang ditanyakan. Saya lanjut ya. Saya lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Nah, ini udah share juga. Oke. Oke, USDJPY siap sama-sama Audi CAD. XAU USD dulu aja lah, tengah-tengah ya, XAU USD. Kemarin peluang, sorry teman-teman, tenggorokan saya agak gatel nih. Kemarin peluang sell yang saya ambil kena stop loss, ya. Karena saya nggak nunggu konfirmasi, akhirnya harga momennya saat itu kuat naik, ya kena stop loss, lanjut naik, sampai akhirnya baru membentuk penurunan atau tanda pembentukan swing high itu di sini. Ini. Nah, kalau kondisi seperti ini terbentuknya di sini, teman-teman, itu kondisi yang bagus banget. Tapi, ternyata dia breakout resisten ini naik dulu baru membentuk swing high yang baru. Nah, kondisi ini, saya akan hapus trading plan sebelumnya ya, sudah nggak berlaku. Kondisi ini kita bisa lihat sebagai kondisi awal atau tanda-tanda. Ini nggak usah gambar trendline dulu ya. Kita gambar ini dulu. Melihat struktur marketnya, pergerakan marketnya, naik turun marketnya itu dia turun, naik, turun, naik, turun, naik. Kenaikannya di awal minggu ini, kenaikannya itu sudah melebihi swing high sebelumnya yang terbentuk di minggu lalu. Ini nih di sini, ini udah dilebihi, sudah lebih naik, lebih tinggi. Nalarnya ya, kalau harga kuat turun, harusnya tidak ada pergerakan harga yang membentuk harga lebih tinggi dari resisten sebelumnya atau swing high sebelumnya. Ketika ini terbentuk lebih tinggi, berarti ini bisa saja menjadi tanda awal mula pergantian tren dari downtrend ke uptrend. Ini kemarin sudah saya sampaikan ya. Contohnya gimana? Contohnya sebenarnya cukup banyak ya. Coba saya cari contoh. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini mungkin kalau ini kondisinya sedikit berbeda, cuman bisa jadi contoh ya. Dia turun sampai sini turun. Ya, kalau memang masih kuat turun, harusnya tidak membentuk resisten di level yang sama atau bahkan lebih tinggi. Harusnya tidak ditembus. Kalau ditembus ya berarti kuat naik. Sehingga ini menjadi awal mula pergantian tren. Walaupun ya kalau kondisi yang ini ya, dari sini udah ada tanda. Dari pembentukan level supportnya udah ada tanda. Nah kalau yang ini, kalau pergantian tren yang ini ya, ini tuh tidak diikuti pembentukan level support yang lebih tinggi. Jadi dia semakin rendah, tiba-tiba resistennya yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ya ini macam-macam atau ciri-ciri awal mula pergantian tren. Apakah pasti akan berganti, Bu? Saya akan lanjut naik minggu ini selama 1 minggu uptrend? Ya belum tentu juga, karena ini awal mula pergantian tren. Belum ada validasi dia akan uptrend juga gitu. Ya, tapi ini ciri-ciri awalnya. Kita kan perlu mengenali
Atau perlu tahu kapan awal mula dia mulai ganti tren? Coba saya carikan contoh ya. Contoh lagi itu, nah contoh ini. Ini contoh yang mirip mungkin ya, bisa jadi contoh yang mirip. Dia turun, terus ada naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini. Resistennya kan di sini. Ini level supportnya masih semakin turun. Tiba-tiba ada satu kenaikan yang harga high-nya ini menembus harga high sebelumnya. Kalau kuat turun harusnya nggak seperti itu. Dan yang terjadi, ya. Nah, dari sini, walaupun ini belum terbentuk entah dia mau naik atau mau turun, tapi tandanya itu cukup jelas kalau harga ini trennya mulai berganti dari downtrend ke uptrend. Ya, coba kita lihat ke depannya seperti apa. Nah, dia naik uptrend jauh. Uptrend jauh ya. Jauh naik jauh. Dia ganti tren dari downtrend ke uptrend. Loh kok bisa tahu dia akan naik bos ya? Tadi yang saya jelaskan tandanya itu cukup jelas. Kalau dia memang masih downtrend, memang masih akan turun, harusnya harga high-nya ini tidak menembus harga high sebelumnya. Kalau ini menembus, ya ini tanda awal dia akan naik. Sama halnya kondisi di sini. Mirip kan kondisinya. Nah, kalau dia memang kuat turun, harusnya ini itu tidak membentuk high yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sehingga penurunannya ini kemungkinan besar hanya untuk koreksi turun sebelum dia lanjut naik lagi. Kalau ini koreksi turun bisa sampai mana? Kita bisa coba tarik Fibonacci seperti ini dan menandai level 382 sebagai target penurunan terdekatnya. Kenapa di 382? Karena level Fibonacci 382 ini lebih sering tersentuh di awal mula pergantian tren. Ya, biasanya awal mula pergantian tren itu koreksinya cuma ke 382. Sehingga ini bisa menjadi target penurunan harga sebelum harga naik lagi kalau memang dia mau ganti tren ke uptrend. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga koreksinya bisa cukup dalam sampai ke 618 lagi. 618 Fibonacci. Terus mau nunggu di level berapa untuk dapat momen pembalikan harga yang pas? Ya bisa tunggu ke area ini atau ke sini. Nah, sama halnya kemarin, sebelum saya jelaskan ini termasuk agresif entry. Ketika harga turun ke situ, ya better tunggu ada pembentukan swing low yang baru untuk memastikan, oh ini memang mulai bergerak dalam kondisi uptrend. Biar tidak terjebak dalam, misalkan nih, ada momen turun kuat. Nah, kita langsung buy misalkan di sini. Ya nggak salah juga, tapi itu terbilang agresif entry. Ya, biar tidak terjebak dengan kondisi false signal, ternyata dia masih kuat turun, ya bagusnya tunggu konfirmasi membentuk swing low yang baru terlebih dahulu baru entry buy. Ya, gambarannya seperti itu. Ya, jadi bisa next target bisa ke sini. Ini mungkin saya hilangkan aja deh. Biar nggak ganggu. Ini level Fibo ya. Fibonya udah nggak kepake sebenarnya. Kita udah tandai levelnya. Saya ke sini atau ke sini sebelum dia lanjut naik lagi. Apakah mungkin di kondisi saat ini dia langsung lanjut naik lagi nggak sampai ke 382? Ya sangat memungkinkan kalau memang ini berhasil membentuk swing low yang baru. Tandanya gimana? Tandanya kalau lihat kondisi sekarang, tandanya adalah ketika ini mungkin saya pakai yang warna biru aja ya. Tandanya adalah ketika harga high-nya di sini, resisten di sini ditembus. Kalau belum ditembus, maka menurut saya masih memungkinkan untuk dia turun ke sini dulu baru membentuk swing low yang baru. Tapi kalau ternyata harga saat ini berhasil menembus harga high ini ya, nah ini bisa aja jadi awal mula pembentukan swing low yang baru dan harga bisa jadi akan langsung lanjut naik. Nah, ini saya coba jelaskan, sampaikan pentingnya mencari konfirmasi. Kita punya level target-target area, target-target level harga, target koreksi.
Nah, konfirmasi ini sebagai pendukungnya, apakah memang akan ke sana atau nggak sampai sana, dia udah mulai naik lagi atau masih lanjut turun, itu bisa dilihat dari formasi candlestick-nya. Jadi formasi candlestick ini pendukung. Ya, formasi candlestick, pola candlestick itu untuk mendukung atau menilai kondisi terkininya seperti apa. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi ke H1, ini masih cenderung sideways, teman-teman. Nah, ini kalau tadi ada yang bilang sideways, saya setuju. Di sini sideways. Tapi kalau kita lihatnya di H4 atau di H1 dibilang sideways, saya tidak melihat ada kondisi sideways. Ini jelas-jelas masih strong bullish. Kalau tren 1-2 hari terakhir ya ini masih strong bullish. Dengan kondisi beberapa jam terakhir sideways. Gitu. Ya, gitu. Nah, makanya kan saya sering sampaikan juga kalau kalau kita bicara tren, bagusnya itu kita juga bicara kapan trennya ini dari mana sampai mana. Karena kalau cuman bilang trennya sideways, ya saya jelas nggak setuju. Mana ada sideways kayak gini. Ini bukan sideways, ini itu dari downtrend mulai ke uptrend. Tren beberapa hari terakhir itu kuat naik, tidak ada sideways-nya. Nah, tapi kalau ternyata misalkan, oh yang saya maksud beberapa jam terakhir, oh saya setuju. Di sini ya, ini sideways. Nah, gitu. Makanya ini yang kadang bikin antar trader beda pendapat juga gitu loh. Beda suara. Yang satu bilang sideways, yang satu bilang downtrend, tapi ternyata range melihat trennya itu beda ya. Akhirnya beda suara gitu. Kalau sama-sama lihat di sini, saya rasa kita satu suara. Nggak, mana bisa kayak gini dikatakan uptrend. Nggak mungkin kan. Yang ini ya di area warna hijau ya. Kita mau bilang downtrend pun ini nggak valid. Ini itu kondisi sideways gitu. Saya rasa kita akan satu suara melihat ini pergerakan harga di apa kotak warna biru ini ya. Itu. Apakah mungkin Bose nggak respect ke 0382 ya? Mungkin aja. Ini barusan saya sampaikan. Bisa aja nggak sampai ke 382. Ya dari saya mungkin seperti itu sih teman-teman. Tapi kalau lihat lihat ini ya, ini satu kondisi yang mana pergerakannya cenderung sideways, tapi kita masih bisa lihat ya dia dia ini mulai membentuk swing high yang baru. Atau kita mau ambil scalping pendek-pendek, mungkin saya akan fokusnya kalau scalping kalau jangka pendek akan fokusnya ke sini. Tapi ini 600 poin tuh, scalping pun menurut saya resikonya cukup cukup besar. Nih, TPSL 1:1 aja. Bisa jadi jam 1 lebih dikit nanti kena. Entah kena TP atau kena SL. Ya kalau lihat ini sih saat ini masih masih berpotensi turun ya kalau lihat ini ya. Cuman ini time frame kecil. Banyak false signalnya juga. Harus hati-hati. Atau ya wait and see dulu aja lah, nggak usah dipaksakan. Kalau nge-sell dari atas-atas ini masih oke, tapi kalau baru mau nge-sell sekarang juga cukup beresiko ya, karena udah koreksi lumayan ya. Jujur saya ada ngambil peluang sell teman-teman. Ini saya tunjukin trade historinya ya. Kemarin kan ada sell, kena stop loss. Nah terus saya ada sell, ini malam-malam ya, mau tidur saya lihat kok kondisinya bagus. Nah saya sell TP di sini. Pas banget abis itu harga naik lagi. Ya. Jadi kemarin ada sell kena stop loss. Terus saya ada sell lagi di sini, TP di sini. Jadi memang ngincer jangka pendek, ngincer ini memang mulai membentuk swing high yang baru ya. Saya incar penurunannya. Memanfaatkan penurunannya. SL-nya pendek juga. SL pendek dapat TP presisi di bawah sini. Kok bisa sepresisi itu? Ini emangnya ngambil acuan dari mana bos ini? Ini itu level 1618 Fibonacci. Nah, nggak bosan-bosannya.
saya sampaikan. eh ini ya, turun. Saya melihat ada kenaikan ini, dia mulai turun lagi. Bisa sampai mana? Perhatikan, di level berapa itu? 1618 Fibonacci. Sentuh, dia langsung ada kenaikan lagi ya. Itu. Ya, gambarannya mungkin seperti itu, teman-teman. Untuk saat ini jangan dipaksakan dulu lah. Memang kalau memang kondisinya nggak terlalu bagus ya jangan dipaksakan dulu. M15. Nih. Ini kita lihat di time frame kecil pun dia kayak gini gitu. Masih sideways. Tunggu konfirmasi aja ya. Tunggu konfirmasi dulu aja. Oke, ada lagi nggak? Saya sampai lupa listnya. Dua lagi ya, saya cepet aja udah mau jam 1, 3 menit lagi. Ya mungkin ada yang kelewatan pembahasannya, tapi nggak apa-apa lah. Kita bahas cepet aja. Saya bahas cepet aja. Oke, oke, oke. Kita ke GBP JPY. GBP JPY analisanya masih pergerakan harga masih sesuai dengan analisa yang saya share 2-3 hari lalu pakai akunnya tim trading di Telegram, bisa teman-teman cek di sub pembahasan forex kalau nggak salah. Ketika harga masih di sini saya buat analisa kemungkinan akan turun bisa sampai sini sebelum naik lagi. Ini pas banget ya. Harga mulai tertahan naik lagi. Ya kemarin penurunannya karena apa? Karena ada polarizing wedge, dia udah breakout. Terus target penurunannya ini diambil dengan level Fibonacci, ditarik, dilihat jangka panjangnya seperti ini, sehingga kalau kita tarik Fibonacci, tek tek gini. Nah, teman-teman bisa cek ini pas level 50 ya. Nah, seperti yang sering saya sampaikan, ini saya jadikan area 50618. Apakah persis di level 50 dia mantul naik? Ya nggak persis juga, dia ada breakout dikit kan. Dia baru naik. Baru mulai naik. Nah, nah sekarang gimana? Sekarang untuk GBP JPY saya akan hapus saja ini. Saya akan analisa ulang. Jadi untuk GBP JPY karena dia sudah masuk level koreksi ya. Untuk saat ini level koreksi di time frame besarnya ini yang mana ini tren besarnya masih naik, masih uptrend. Ini menjadi level koreksinya tadi, bentar, saya tandai dulu pakai kotak ini aja. Ya, gini terus saat ini gimana? Saat ini analisa saya untuk saat ini kemungkinan besar harga akan lanjut naik lagi kalau memang masih kuat bergerak uptrend ya. Kondisi ini, kondisi turunnya ini itu mirip dengan kondisi ini. Mirip, saya nggak bilang sama tapi mirip. Dia awalnya naik, terus ada koreksi 3 gerakan turun, dia naik lagi, terus naik. Ini juga mirip seperti itu, dia awalnya naik, ada 3 gerakan turun, koreksi, dia mulai naik lagi. Ya dengan pergerakan di time frame besarnya ya ini satu gerakan koreksi sebelum dia naik lagi. Kalau memang kuat naik, sehingga secara tren pendek ini memang masih downtrend, tapi saya melihat kondisi saat ini itu cukup besar kemungkinan harga akan naik lagi cukup jauh. Nah, better kalau mau menunggu konfirmasi dia memang kuat naik, ya tunggu harga ke sini dulu. Nah, tunggu harga ke sini dulu. Kalau level itu memang sudah tercapai, apalagi ditembus ya, ya berarti kita dapat satu konfirmasi tambahan selain membentuk swing low yang baru untuk apa pergerakan jangka panjangnya dari tren hariannya juga menandakan ada pergantian dari downtrend ke uptrend. GBP JPY seperti itu.
Tapi kalau bicara peluang, sekarang ada buy atau sell yang bagus, menurut saya mau di sell, menurut saya kurang bagus karena tren panjangnya naik. Ya, kalau kita sell memang kita follow tren beberapa hari terakhir, tapi kita counter tren jangka panjang yang mana penurunannya ini malah menurut saya mulai berakhir karena tren jangka panjang masih uptrend. Sehingga peluang sell jadi kurang bagus. Kalau mau buy gimana? Kalau mau buy ya telat. Kalau mau buy better dari bawah-bawah sini tadi. Kalau sekarang baru mau buy ya jadi telat. Mending ya tadi, mending tunggu konfirmasi memang dia akan ganti ke uptrend, ada koreksi, baru nanti kita masuk buy untuk ngambil kenaikannya. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Ini GBP JPY. Satu terakhir sudah ini pas jam 1. Ya terakhir ya AUD CAD ya. AUD CAD terakhir penutup siang hari ini. Sebelum nanti malam kita bisa sharing-sharing lagi AUD CAD. Atau kita coba cek kondisi di USD JPY. Ya, kita cek USD JPY dulu. Nah, ini udah mulai running profit ya teman-teman ya. Ini yang saya maksud breakout-nya itu nggak usah tunggu close candle. Kalau kita tunggu close candle, entry-nya itu di sini, bukan di sini. Tapi saya nggak tunggu close candle untuk konfirmasi udah breakout atau belum. Tapi saya yang saya gunakan itu adalah struktur marketnya atau formasi candlestick secara keseluruhannya itu seperti apa. Untuk melihat apakah ini memang akan di breakout, harga memang masih berpotensi lanjut naik atau enggak. Jadi nggak perlu tunggu close candle sebenarnya untuk mencari tahu ini akan di breakout atau enggak, atau untuk menilai ini harga masih akan naik atau enggak. Ya semoga hasilnya profit ya, nggak cuman floating profit sesaat. AUD CAD closing hari ini, bukan hari ini, siang ini. Karena kalau hari ini ya nanti malam kita live lagi. Oke. AUD CAD kalau lihat pergerakan harga ini itu saya rasa cukup jelas ya, dia koreksi. Mungkin secara 2 bulan terakhir kita sempat lihat ini dalam kondisi downtrend. Nah ini mulai naik lagi. Sehingga ya jangka panjang saya bisa tandai level ini selama nggak disentuh lagi, nggak di breakout lagi, untuk jangka panjang ya ini masih berpotensi naik. Ini jangka panjang. Terus kalau kita lihat kondisi terkininya, sebenarnya kalau lihat kondisi ini adalah satu kondisi yang menggambarkan harga mulai tidak kuat naik lagi. Tidak kuat naik lagi dalam artian kemungkinan besar akan koreksi turun dulu. Ya, kenapa saya bilang turunnya sebagai koreksi? Karena tren jangka panjangnya mulai bergerak uptrend. Ya, jadi ketika ada penurunan itu saya akan lihatnya sebagai pergerakan koreksi. Ini juga cukup bagus resistennya. Dia tertahan di sini lagi. Kita kalau ini saya nggak dulu lah ini. Kita mau cari peluang gimana? Dia dari sini ke sini, ini ke sini, better tunggu harga turun dulu untuk ngambil peluang buy. Kalau ngambil peluang sell enggak dulu karena dia masih dalam kondisi uptrend ya. Walaupun memang ada tanda-tanda dia kenaikannya mulai melemah, tapi bagaimanapun ini uptrend. Jangan terlalu cepat berekspektasi atau punya opini yang belum terkonfirmasi, belum tervalidasi opininya. Termasuk ketika saya bilang ya walaupun dari struktur market ini mulai melemah kenaikannya, ya bukan berarti itu akan turun gitu. Kecuali memang dia breakout support sebelumnya. Oh, berarti memang akan koreksi turun. Akan turun ya, kemungkinan untuk koreksi sebelum naik lagi. Kalau itu belum terjadi ya jangan terlalu cepat sell sekarang gitu, nge-sell sekarang. Ya jadi secara peluang enggak dulu lah ini kalau saya. Buy itu buy maupun sell. Mending tunggu turun dulu untuk ngambil peluang buy. Turun dulu ya ke area-area koreksi, teman-teman bisa tarik Fibonacci dari sini ke sini, dari sini ke sini ya. Turunnya bisa sampai mana, level Fibo bisa entry buy.
SL-nya bisa pakai acuan ini, TP-nya ya TP-nya mau lebih bisa pakai sini, high sebelumnya atau lebih tinggi, ya kalau mau lebih tinggi bisa pakai Vibo 1618 itu. Ini untuk Audi CAD teman-teman. Oke, cukup singkat, padat. 1 jam sudah kita live lebih 6 menit. Mungkin teman-teman beberapa sudah lanjut kerja, ada juga mungkin yang ya saya berterima kasih kalau memang mungkin ada di sini beberapa teman-teman yang lanjut kerja sambil dengerin live ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke ya, siang ini mungkin seperti itu dulu teman-teman. Live trade siang memang cukup padat, agak kejar-kejaran dengan waktu. Kita jumpa lagi di malam hari dengan mungkin vibe yang lebih santai untuk sharing-sharing bareng. Teman-teman bisa tanya lebih banyak di malam hari. Kalau siang hari lebih banyak kita fokus bahas market biar teman-teman dapat update marketnya gimana ya. Oke, thank you banget teman-teman. Jumpa lagi di malam hari. NS Trade, konsisten anytime, anywhere.